Kamu kan penghasilannya 100.000. Mau berapa yang terdekat? 5 juta. Oke, kalau 5 juta ada gambaran nggak tuh? Kamu mau ngapain? Ada. Nah, akhirnya karena dia ada gambaran, dia do something. Jadi orang, Mas, kadang punya cita-cita terlalu tinggi, nggak maju-maju, karena dia nggak tahu mau ngapain. Itu akibat dia itu memimpikan sesuatu, tapi tidak punya target yang lebih dekat. Apapun yang kita yakini, apapun yang terjadi pada diri kita, pada pikiran kita, itu selalu bisa terpatahkan oleh satu hal, Mas. Apa, Mas? Fakta. Yang jadi masalah sekarang gini, Mas. Kalau soal vibrasi kan jenengan lost doll, totalitas gitu, gak ada yang ditutup-tutupi gitu. Ya. Ayo tak minum dulu ini. Ayo. Sampai kemudian saya berpikir, iya bener ya, ternyata bahwa ketika orang itu pengen berubah gitu ya, ada rumus namanya ABC, awareness before change, kan ya. Jadi perubahan itu baru tercipta setelah kita mulai sadar, kesadaran dulu baru tercipta sebuah perubahan gitu. Nah, tapi kalau dalam soal urusan Tuhan, Mas Arif ini terkenal pelit. Betul. Untuk berbagi dalam urusan ya Tuhan. Alasannya apa sih sebenarnya, Mas? Kenapa kok sulit banget, pelit banget ya kalau berbagi soal urusan Tuhan? Ya, teman-teman kemarin banyak yang komen, "Wah, Mas Arif lost doll." Sebenarnya Anda hanya manusia tuh selalu ada yang pelit, cuman pelitnya beda. Saya tuh pelit banget kalau ilmu tentang ketuhanan. Karena saya punya pengalaman bahwa membagikan ilmu ketuhanan yang sangat mendalam kepada orang yang tidak tepat, apalagi di ruang publik, banyak mudaratnya dibandingkan kemanfaatannya. Karena saya mempercayai ada makom, Mas. Iya. Ada level. Iya. Fase. Nih, saya infokan ya. Saya tuh punya kelas gratis. Anda cuma bayar konsumsi. Saya nggak dibayar. Bahas ketuhanan, judulnya The Mystery of God. Karena aku beriman, maka aku bertanya. Itu gratis, Mas. Tapi Anda setengah mati untuk bisa masuk kelas itu, belum tentu bisa. Karena saya milih banget orang yang udah siap. Saya nggak narik bayaran 1 rupiah pun. Tapi jangan salah, itu sulit untuk masuk ke sana. Karena saya memastikan orang itu betul-betul siap. Karena saya pernah, Mas, blang, akhirnya banyak mudaratnya. Contoh, karena sudah terlalu asik masuk terhadap ketuhanan, ada orang yang akhirnya terlalu melupakan dunia, terus malas kerja, Mas. Dia asik menikmati candu dengan Tuhan, akhirnya malas menafkahi istrinya. Ada yang kayak gitu. Kan jadi kacau, Mas. Ada yang jadi ini, yang banyak ini. Karena merasa sudah memahami Tuhan, merasa sudah sampai merendahkan orang. Lalu aku mengatakan, Hendra belum sampai. Belum sampai. Spiritualnya rendah. Orang macam apa kesadarannya kayak gini setelah paham Tuhan jadi merendahkan? Iya, betul. Makanya kalau nggak siap, pemahaman tentang Tuhan akan menciptakan arogansi baru. Makanya saya milih orang, dan di publik, Mas, saya bikin konten, kita nggak tahu. Jangankan itu, Mas, kita berbagi ilmu tentang loa saja, itu banyak yang mabuk loa. Kalau tak bagiin tentang Tuhan, ada yang mabuk ilmu Tuhan nanti, Mas. Nah, jadi mohon maaf teman-teman. Jadi Mas Hendra sampai kapanpun merayu dengan semua cara tidak akan pernah bisa ngulik ilmu saya tentang Tuhan. Karena saya milih, saya mau bagikan di kelas yang khusus, dan itu gratis, tapi sulit sekali syaratnya. Maaf ya kalau saya berbeda pendapat dengan teman-teman lain yang lost doll juga urusan itu. Iya, sip. Nanti saya kulik di belakang layar. Ada nggak, Mas, tanda-tanda bahwa jika kemudian melihat yang terjadi dalam kehidupan seorang seperti ini, dia akan menjadi orang yang miskin permanen, kaya permanen, itu bisa nggak dilihat gitu tanda-tandanya itu, supaya setiap orang, setiap insan itu dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri, bisa melakukan perbaikan, penyempurnaan. Oh, ini katanya Mas Arif, ini tanda-tanda kita bakal miskin permanen. Begitu pula sebaliknya gitu. Monggo. Ini terkait dengan materi ya, Mas ya. Karena gini, Mas, aku selalu kosakatanya sebelum kita bicara yakin, bicara berubah, bicara kesadaran, satu kata dulu, mau. Mas, jangan-jangan Real Madrid juara Champions 5 kali karena ulahnya Pak Arif Ferhai.
Enggak kok, aku berapa kali kirim vibrasi ke Real Madrid pernah kalah. Buktinya kemarin gagal Liga Champions. Menyakitkan. Tapi ya adalah. Tadi gini, jadi saya mana tadi Mas? Saya lupa jadi. Tadi aku bahas apa? Ini kemauan. Iya. Mas, semua dari mau dulu. Nah, kita tuh harus tahu yang dia mau apa. Jadi gini Mas, aku kenapa tidak memaksakan orang untuk sukses? Kan sukses versi umum ya. Karena belum tentu standar kita gini. Kita memaksa orang, kadang kan ada orang gini. Masa Anda nggak mau punya penghasilan 100 juta sebulan? Loh, kalau memang dia nggak mau gimana? Aku nggak mau Mas. Loh, nggak apa-apa kalau dia nggak mau. Ya kayak saya sekarang. Loh, kamu nggak mau Mas, lebih sibuk lagi kan, duitmu lebih banyak lagi. Aku nggak mau karena aku jadi nggak punya waktu banyak untuk main PlayStation karena cita-citaku itu. Loh, serius Mas, aku nolak banyak kerjaan. Sampai dibilang gendeng loh. Tapi karena aku memang cita-citanya itu. Jadi mulailah dari mengenali apa yang Anda mau Mas. Nah jadi orang yang maaf ya secara materi kurang, aku harus cari tahu dulu Anda sebenarnya mau lebih baik secara ekonomi atau tidak. Lalu lebih baik menurut Anda itu berapa? Itu dulu ya Mas ya. Nah setelah itu ketahuan, baru Mas kita bicara tentang dia kemana. Karena kalau tidak ada kemauan, zero possibility. Orang kalau sudah nggak mau, 0 persentasenya. Jadi aku baru bisa katakan orang ini bakalan miskin selamanya atau tidak kalau orang itu udah nggak mau. Nah kalau orang itu udah nggak mau dikasih duit 1 miliar juga nolak kan? Walaupun nyatanya yang nggak nolak. Nah maksudnya adalah itu Mas. Aku baru bisa mengatakan begini gitu tergantung dia mau atau tidak. Nah sekarang Mas aku mau. Terus sejauh mana aku nih nanti ke depan gitu kan? Aku terus terang bukan paranormal yang bisa melihat dia kemana. Tetapi aku pastikan kalau dia sudah mulai menyadari kemauan itu, dia mulai belajar ini, memasukkan semua kemungkinan yang menyebabkan hasil, dia akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah ini banyak orang nggak menyadari tipikal dirinya Mas. Gini, sebaiknya kita kalau ingin memperbaiki keuangan, belajar dengan orang yang paling kaya raya atau belajar dengan orang yang sedikit lebih kaya dari kita, Mas? Menurut Mas Hendra. Ingat jawabannya nggak ada yang salah. Menurut Mas Hendra, mana? Mas Denny? Belajar dari yang terbaik, Mas. Terbaik, oke ya. Belajar orangnya lebih dari kita. Nah, nggak ada yang salah. Tapi pertanyaannya, ketika saya mau belajar dari Bill Gates, bisa nggak ketemu Bill Gates? Nah, makanya akhirnya kan kita oke, sebelum saya sampai sana, berarti kan kita harus belajar kepada yang terdekat. Nah, gini Mas, kalau Anda punya penghasilan 1 juta, nggak usah ngimpi 1 M dulu, belajarlah sama orang yang penghasilannya 10 juta dulu. Setelah tercapai 10 juta, baru Anda berpikir 100 juta. Kenapa penolakan di bawah sadarnya jadi kecil, Mas? Ketika kita lagi miskin lalu berpikir dari 1 miliar, bawah sadarnya mungkin gitu akhirnya. Nah, tapi untuk kasus-kasus tertentu kadang ada orang yang memang sudah berjiwa besar, impiannya besar, walaupun dia sangat miskin, dia sudah punya cita-cita seperti Bill Gates dan tidak ada penolakan, gak apa-apa Mas. Tapi tidak semua orang seperti Anda. Nah, jadi dalam proses yang saya tawarkan Mas, misalkan orang itu tadi mau dulu, setelah mau dia sejauh mana, dia harus menetapkan target-target jangka pendek sebelum ke impian besarnya. Sekarang gini aja Mas Hendra anggap nih, itu penghasilannya hanya 100 ribu, anggap ya. Bisa ya ngebayangin masa susah-susah itu. Nah, lalu Anda punya impian 1 M sebulan, misal. Semangat, saya tanya, terus gimana caramu untuk menghasilkan 1 M itu? Blank, karena nggak terlalu jauh. Nolak akhirnya. Makanya, oke, simpan itu sebagai impian, tapi sebagai acuan kita untuk ngapain? Aku tanya, Hendra, kamu kan penghasilannya 100 ribu. Mau berapa yang terdekat? 5 juta. Oke, kalau 5 juta ada gambaran nggak tuh? Kamu mau ngapain? Ada. Nah, akhirnya karena dia ada gambaran, dia do something. Jadi orang Mas, kadang punya cita-cita terlalu tinggi, nggak maju-maju, karena dia nggak tahu mau ngapain. Itu akibat dia itu memimpikan sesuatu, tapi tidak punya target yang lebih dekat, yang lebih membumi. Gini loh. Bagi saya, membuat target bukan masalah tercapai atau tidak. Bagi saya membuat target supaya saya tahu hari ini mau ngapain. Nggak penting nanti tercapai atau tidak, bukan urusan saya. Coba kalau hari ini Mas Hendra nggak ada target mau ngapain.
Anda nggak akan kesini karena nggak menjadwalkan kita ada wawancara. Karena saya tahu, oke, besok saya mau gini-gini. Oke, saya akhirnya bisa manage waktu. Adapun Mas nanti kehidupan ngasih lebih dari yang kita harapkan, itu sudah bonus-bonus yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, jadi gini Mas Arif, saya menangkapnya simpel aja ya. Misal teman-teman yang masih sekolah gitu ya, motornya misalnya apa ya, Jupiter gitu ya. Kalau misalnya pengen Ninja gitu harus ganti Vixen dulu. Jadi ibaratnya bertahap gitu loh Mas ya. Dengan catatan dia memang nggak minta orang tuanya ya. Kalau orang tuanya kaya kan bisa minta Rubicon Mas. Gitu ya analoginya ya. Jadi kan itu artinya nggak nolak gitu loh. Jadi kita nggak nolak gitu. Bahwa sadarnya biar nggak nolak dulu Mas, bertahap Mas. Iya. Bagi orang yang masih 1 juta ke 10 juta masuk akal. Tapi ke 100 itu masih belum. Nah, pengalaman saya gini, yang paling sulit itu 100 juta pertama. Pengalamannya. Ketika Anda sudah melampaui 100 juta pertama, baru nanti bisa masuk di atas itu. Jadi paling sulit banget mencapai ini. Jadi goal pertama itu nyampe itu dulu. Jadi sebelum ke Alphard, dari Yaris ke Pajero Betul. dulu ya. Iya. Adapun tiba-tiba kita menargetkan Yaris, tiba-tiba hadiahnya besar, itu tabungan energi. Itu bonus. Oke. Nah, satu lagi Mas, kenapa saya nggak bisa memastikan orang itu sampai mana? Aku tanya ya ke Mas Indra. Seberapa yakin Anda besok masih hidup? 0 sampai 100%. Oh, kalau saya yakin 100%. Oke. Sampai berapa lama kira-kira? Gak tahu kan Mas? Oke, kita yakin besok, tapi lusa 5 tahun lagi kan nggak tahu ya. Nah, maksud saya adalah kita tuh kadang pede banget bahwa 10 tahun ke depan saya akan jadi seperti ini. Padahal kita lupa bahwa umur itu bisa di tengah itu bisa nggak nyampe. Makanya, tapi bukan berarti memupus kita sampai jauh ya. Tapi kalau masih ada nanya, orang ini bakalan sampai sekaya apa? Aku agak sulit karena saya pun tidak tahu umur dia sepanjang apa Mas. Tapi saya pastikan kalau dia sudah mau, dia learn, belajar dan praktek, dia aku jamin akan lebih baik dari sebelumnya, walaupun pelan. Nah, sebagai pakar vibrasi gitu ya, kan sekarang di TV kan rame-rame ya. Iya. Ada 3 pasangan capres gitu. Pernah nggak sih di dalam batinnya ini vibrasinya bagus ini, ada nggak? Nah, orang kadang tidak bisa membedakan antara baca vibrasi orang dengan vibrasi dirinya sendiri. Saya kasih contoh Mas. Beberapa waktu saya kan gini, WA apapun, walaupun saya lagi nggak mood, saya pasti dengan kalimat sebaik mungkin. Saya lagi nggak mood Mas. Karena apa? Saya lagi badannya nggak enak, kurang tidur, pasti kan moodnya nggak begitu bagus ya. Vibrasinya nggak bagus-bagus amat. Ada WA masuk, tak balesin, sopan. Lalu dia bilang, luar biasa Pak Arif, vibrasinya sampai sini luar biasa. Dalam hati, matamu, aku sebenarnya lagi nggak mood. Lah dia itu kan sebenarnya bukan baca vibrasi saya. Dia merasakan kebahagiaan atas jawaban saya di WA, muncul perasaan bahagia, dia merasakan vibrasinya sendiri. Jadi dalam urusan baca vibrasi, kita tuh harus bisa membedakan. Kita tuh ngebaca dia atau ngebaca diri gue sendiri. Oleh karena ilmu ini sulit diajarkan, makanya kadang saya tidak memberikan caranya bagaimana membaca vibrasi orang lain. Cuman Mas, kadang suka sering kebaca. Kayak misalnya Keto era tadi gitu loh. Sulit menakarnya vibrasinya gimana ya. Nah, jadi karena gini, bisa jadi vibrasi capres A, cawapres B hari ini bagus, besok belum tentu karena manusia vibrasinya naik turun. Tapi yang lebih juga menentukan dalam permainan pilpres, Mas, vibrasi pendukung. Vibrasi pendukung. Iya. Contoh, saya bolak-balik setiap kali ada pertandingan sepak bola Indonesia versus Malaysia, tolong jangan pakai kemarahan. Entah kenapa. Orang Indonesia itu rasanya benci banget. Itu yang sering bikin kalah. Yuk coba doakan yang terbaik, bangun vibrasi yang positif, kirim energi yang positif ke itu ya. Bahkan kalau perlu doakan Malaysia juga sehat gitu sehingga tampil optimal. Kalau kan malah mengutuk kan supaya gini. Jadi sebelum derby Indonesia Malaysia, El Clasico. Iya, El Clasico ya. Itu tuh hawanya udah panas. Nah, ini kan sama dengan capres tadi. Iya. Makanya yuk lah lebih damai. Tapi saya merasakan ini ajakan dari semuanya, dari tim kampanye itu untuk sejuk. Saya senang banget. Konsolidasinya kelihatannya di awal. Kalau dulu kan pasca ini udah konsolidasi. Iya, itu saya sangat tidak suka sekali dengan situasi 2014-2019. Jadi mudah-mudahan sih bagus. Oke.
Siap, siap. Saat kita berada pada sebuah titik, kita benar-benar tidak dihargai sama orang lain. Taruhlah kemudian itu adalah peserta kelas Mas Arif. Nasihat apa yang akan Mas Arif RH berikan kepada teman-teman yang dia benar-benar merasa terhina dan tidak dihargai sama orang lain? Gini Mas, saya berapa kali tuh kayak gitu. Pernah saya ada kelas, dan ini nggak cuma sekali. Istrinya tuh ngajak suaminya, padahal suaminya nggak mau, tapi dipaksa. Bagus sih HP. Iya. Dan suaminya adalah S3, doktor, sebuah universitas ternama di Indonesia. Ikut Mas. Sejak awal dia buka laptop sendiri, asik sendiri Mas. Saya nggak merasa dihargai loh Mas waktu itu. Asli loh. Bajingan. Iya. Nah, udah diwakili. Rasanya Mas nyebeli banget Mas. Dan istrinya lihatnya jadi kayak maafin istri suami saya gitu tatapannya. Iya, iya, merasa bersalah. Anda tahu waktu itu saya bilang, Rep, kalau kamu memang master vibrasi, inilah sama saatnya kamu membuktikan kamu memang master. Seorang master tidak bisa dibuktikan kalau belum ketemu yang kayak gitu. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Saya fokus kepada 19 peserta lain yang menikmati kelas saya dibanding saya fokus ke dia kan. Akibatnya saya tidak terganggu vibrasinya sehingga semakin tinggi, semakin naik, semakin ger, semakin lucu. Nah, sampai satu ketika ada satu kata-kata saya, tak, dia langsung nutup laptopnya, tak. Langsung dengerin saya, kena. Dan aku nggak tahu kalimat apa itu. Langsung habis itu Mas, dia jadi peserta paling antusias di ruangan itu. Demi Allah, saya sampai merinding. Di situ saya membuktikan bahwa kita tuh sering kalah dengan orang-orang kayak gitu. Karena saat kita tidak merasa dihargai, lalu kita terlarut dengan perasaan tidak berharga, kita semakin di bawah dia Mas vibrasinya. Kalau vibrasi di bawah dia, bagaimana kita bisa mempengaruhi dia? Jadi saat kita merasa tidak dihargai, tugas kita adalah kita membangun rasa, kita menghargai diri kita sendiri. Nah, dengan cara apa kalau saya fokus kepada 19 orang yang memberi penghargaan. Akhirnya saya gede vibrasinya, ngelibas dia yang sendirian. Coba kalau saya fokus ke dia Mas, vibrasi saya turun, kualitas saya turun, yang lain mulai tidak menikmati, pressure-nya ke saya, tambah jeblok saya. Jadi buat teman-teman yang merasa tidak dihargai, dan Anda merasa oleng karena itu sebenarnya sebuah sinyal selama ini Anda itu tidak menghargai diri sendiri, sehingga penghargaan Anda digantungkan kepada orang lain. Loh, kalau Anda sudah cukup mencintai diri sendiri, terus Anda tidak dicintai orang, kan nggak penting Mas, yang penting aku mencintai diri sendiri. Nggak penting Mas. Tapi kalau kita terlalu menggantungkan penghargaan kita kepada orang lain, oleng Mas. Itu kayak gitu sering Mas. Udah berapa kali dari tahun 2007. Saya akhirnya sekarang malah oke, ketemu kayak gini. Ini nih pembuktian aku omong doang apa memang praktis. Ya teman-teman jangan lupa ya, tanggal 11-12 yang mau join di kelas vibrasi Titenologi Vibrasi bersama Mas Arif RH. Saya benar-benar merekomendasikan. Saya batasi hanya 100 peserta saja. Jadi tanggal 11 sampai 12 November. Silahkan WA saya nanti di YouTube, ada di deskripsi itu nomor handphone saya. Nah sekarang saya mulai masuk ke, sorry ya tadi live-nya terputus. Oke. Saya udah 2 kali ini live dengan Mas Arif. Saya tahu tiba-tiba di TikTok. Ya, selama sekitar 15 menit baru bisa live lagi. Gak apa-apa Mas. Yang penting ini aman kan? Aman. Oh ya. Ini sampai memori full Mas. Jadi saya nyalain rekaman. Oh gitu ya. Iya. Ini Mas, saya mulai masuk pertanyaan di Telegram Mas. Mas Denny mau tanya? Boleh. Nanti ya. Iya. Boleh nggak apa ya? Iya. Sekarang apa nanti dulu ya? Iya, monggo. Mas Hendra, saya mau nitip pertanyaan untuk Mas Arif RH. Saya Imron dari Jombang, usia 39 tahun. Yang ini saya tanyakan, apakah vibrasi ini juga bisa diterapkan untuk saya yang mempunyai cacat fisik sejak lahir untuk bisa menemukan jodoh? Kira-kira teknik apa yang bisa dilakukan Mas Hendra untuk menangani orang seperti saya supaya bisa percaya diri untuk mendapatkan jodoh dan rezeki seperti yang saya inginkan? Waduh, ini penting Mas, dijawab Mas. Pertanyaan gini Mas, apapun yang kita yakini, apapun yang terjadi pada diri kita, pada pikiran kita, itu selalu bisa terpatahkan oleh satu hal Mas. Apa Mas? Fakta. Misalnya gini, Mas Hendra begitu tidak percaya bahwa ada orang
anak kecil yang bisa hafal rumus-rumus tabel periodik kimia misalkan. Anda sudah meyakini itu. Lalu saya hadirkan anaknya dan dia membuktikan. Rusak nggak keyakinan Anda kalau udah ketemu fakta? Iya dong. Anda nggak percaya bahwa ada orang usia 25 tahun bisa mencapai prestasi bla 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 bla. Lalu saya bawa orangnya ke depan Mas Hendra. Pasti rusak. Pertama kali kita untuk merusak keyakinan, merusak belief itu cari fakta. Contoh kayak tadi. Mas, mungkin nggak orang seperti saya, orang dengan keterbatasan fisik, mungkin nggak saya punya banyak orang yang kayak gitu. Faktanya ada. Buktinya apa? Saya punya salah satu alumni asli. Ya, saya nggak mau sebut namanya. Jadi gini, calon istrinya dulu tuh waktu pas ikut kelas saya pertama sedang problem rumah tangga, lalu akhirnya berpisah. Ya, berpisah. Dan si wanita ini cantik Mas, cantik banget. Cantik banget, salah satu tercantik di ruangan. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian dia itu datang lagi ikut riset ke kelas saya, ikut mengulang. Sama seorang pria, saya kira saudaranya. Mohon maaf, dia pakai ini, krek. Saya kira cedera. Ternyata memang dia mengalami ketidaksempurnaan secara fisik. Gak normal kakinya gitu loh. Saya kira itu saudaranya atau siapa gitu. Ternyata itu suaminya loh Mas. Nah akhirnya aku ngobrol dengan ini. Saya pun kayak ngimpi Mas dapat istri secantik dia. Aku yang kalau nggak lihat sendiri Mas, itu nggak percaya. Ada orang seperti itu punya istri secantik ini. Apa rahasianya? Emosi nggak? Hah? Emosi nggak? Enggak lah. Oh, enggak ya. Cuman heran. Tapi akhirnya di situ aku gali apa perasaan yang diakses. Pertama, dia lebih menghargai dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Jadi gini, dia tuh mencintai dirinya melebihi siapapun, walaupun dia nggak peduli kakinya begitu. Dia fokus kepada kelebihannya, dia fokus kepada kepada keberadaan dirinya. Dia tidak merasa bahwa ini adalah sebuah hukuman dari Tuhan, sehingga dia menerima dirinya apa adanya. Jadi ketika dia itu menyatakan cinta, itu dia dengan penuh pede. Saya sedikit ini, di berbagai macam kelas-kelas kemakmuran gitu ya, mindset milioner segala macam gitu kan, ada terminologi bahwa kebenaran terbenar adalah kebenaran yang membela diri kita sendiri. Iya. Itu masuk. makanya cari fakta. Jadi saya kasih buat Mas yang dengar atau Mbak, saya nggak tahu. Saya ada alumni yang cacat secara fisik, ya, dan dia punya istri cantik. Jadi, dan ini banyak loh, Anda cari deh. Dan kalau Anda nanya, pasti kaya? Enggak. Malah maaf ya, penghasilan istrinya itu sempat ratusan juta. Puluhan bahkan, puluhan apa ratusan, pernah nyentuh angka itu turun. Jadi, secara ekonomi itu lebih tinggi dibandingkan ini. Karena saya tahu, karena dia kan konsul ke saya, Mas, penghasilan saya segini, bagaimana untuk naikannya jadi segini. Itu konsul ke saya, jadi saya tahu penghasilannya istrinya. Nah, si pria ini adalah nggak punya penghasilan sebesar ini. Kan nanti kadang ada yang komen kan, ya kalau duitnya banyak mah mau cacat mau nggak banyak yang mau. Asli Mas, beneran dia ekonomi biasa aja. Nah, Anda tahu kenapa? Saya tanya kepada si istrinya, Mas, dia tuh memberikan sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh suami saya yang dulu. Apa itu? Perhatian. Dan orangnya percaya diri ya. Dia membela dirinya sendiri. Iya. Dia mencintai dirinya sehebat itu. Pasti dia punya cinta yang lebih untuk saya. Jadi cari faktanya. Dan hari ini saya berikan satu fakta untuk Anda. Gak perlu metode. Cari fakta sebanyak-banyaknya sehingga ini possible, ini mungkin. Tanpa kita matahin itu dulu Mas. Mau belajar teknik-teknik gak jadi Mas. Karena kita akan menganggap itu cuma khayalan, halusinasi. Fakta bisa merubah belief. Loh iya Mas, kalau udah hadapin fakta mau gimana? Denial dong. Jadi makanya saya bilang Mas, gimana caranya menghancurkan keyakinan negatif? Kelamaan pakai teknik, cari faktanya yang bertabrakan dengan keyakinan kita. Mau gimana bulat kalau kita pakai teknik? Emang bulat Mas.